Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal yakin bukti baru atau novum yang diajukan di sidang peninjauan kembali belum pernah ada di persidangan tahun 2016 silam. Sementara itu pakar hukum pidana menilai bukti foto harus disertakan bukti pendukung agar lebih kuat. Tim kuasa hukum Saka Tatal tetap bersikukuh dan yakin bahwa bukti baru atau novum yang disampaikan dalam sidang peninjauan kembali adalah valid. Mereka mengklaim bukti foto itu belum pernah ada dalam persidangan tahun 2016 silam. Kuasa hukum juga yakin kematian Vina dan Eki bukan karena pembunuhan dan pemerkosaan, melainkan kecelakaan. Silahkan jaksa membuktikan apakah ada berkas kelima foto yang dijadikan novum di dalam persidangan Saka. Tidak pernah ada. Jangankan di sidang Saka, di sidang dewasa yang punya nomor perkara berbeda, tidak ada foto yang visualnya Vina dan bagian tubuh Vina bagian bawah dan bagian atas itu di dalam berkas 7 terpidana, apalagi di Saka. Jadi kalau misalnya foto yang bagian tubuh bawahnya Vina sudah ada di dalam berkas, jaksa meyakini ada pemerkosaan, hakim meyakini ada pemerkosaan, ya luar biasa. Karena bagian tubuh dalam novum yaitu benar-benar bagian tubuh yang mulus. Vina menggunakan celana dalam, mohon maaf, dan kelihatan dia menggunakan pembalut. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menilai untuk mendapat kekuatan, setiap bukti foto harus disertakan dengan bukti pendukung lainnya. Karena foto itu harus dibicarakan, foto itu harus dibuktikan, foto itu harus dibunyikan bahwa Saka Tatal tidak pernah ada di tempat. Ini yang penting. Jadi tidak perdebatan fotonya, tapi dikuatkan foto itu dengan bukti-bukti yang lain. Sehingga kalau kita identifikasi seberapa besar PK yang diajukan selama ini, itu keberhasilan ya antara 20-25%. Karena pembuktian penuh ada pada negara. Siapa? Penyidik polisi, penuntut umum jaksa, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, termasuk hakim kasasi. Nah, disinilah saya kira evaluasi dilakukan sehingga potensi dikabulkan. Tadi saya katakan memang salah bisa, tapi sedikit 20 boleh. Mudah-mudahan kasus Tata ini bagian dari 20 atau 25% terhadap terhadap PK yang diajukan di Indonesia. Sebelumnya, pihak termohon yakni kejaksaan menilai bukti foto yang dilampirkan Saka Tatal bukanlah novum atau bukti baru. Hal itu disampaikan termohon dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon Jumat pagi. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Selain mendengarkan tanggapan termohon, sidang peninjauan kembali juga menghadirkan kakak Saka Tatal untuk bersaksi. Majelis hakim menunjukkan sejumlah foto kepada saksi untuk mengkonfirmasi kebenaran dan bukti-bukti tersebut. Inilah suasana persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat 26 Juli 2024. Sesuai permintaan hakim, pemohon menghadirkan saksi fakta untuk novum atau bukti baru yang diajukan pihak Saka Tatal. Selis, kakak kandung Saka Tatal, hadir sebagai saksi fakta yang mengaku mendapatkan bukti berupa beberapa foto terkait dengan tewasnya Vina dan Eki. Selis mengucap sumpah bahwa dirinya menemukan bukti berupa foto dan surat yang belum pernah diajukan di persidangan. Sementara itu, pihak termohon jaksa penuntut umum menyatakan bahwa novum yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal yaitu foto di lokasi kejadian dan foto jasad Eki dan Vina saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati bukanlah bukti baru. Bahwa berdasarkan fakta hukum, novum 1 sampai dengan 3 dan novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal, yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Menurut jaksa, hasil visum terhadap Vina dan Eki tetap menunjukkan bahwa kedua korban meninggal dikarenakan pembunuhan dan bukan kecelakaan. Pihak kuasa hukum Saka Tatal menyayangkan jaksa yang tidak mau melakukan perbaikan dengan melihat adanya bukti-bukti baru itu. Tidak ada niat untuk perbaikan, termasuk foto-foto
Foto-foto itu diperjelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati, yang ditemukan bulan Mei kemarin dan tidak pernah menjadi bukti karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Setelah menyimak bukti dan mendengarkan tanggapan termohon, sidang PK Saka Tatal ini akan kembali dilanjutkan pada Selasa 30 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, dua teman Vina, Mega, dan Widi akan hadir sebagai saksi dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal pada tanggal 30 Juli mendatang. Kedua teman Vina tersebut akan mengungkap bukti-bukti baru. Dan apa saja bukti-bukti baru yang akan dibuka di persidangan? Kami telah terhubung dengan Mas Muftar Effendi, kuasa hukum Mega dan Widi, teman dari korban Vina. Halo, selamat malam Mas Muftar. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Baik. Kira-kira apa saja ini bukti baru yang akan diungkap di sidang PK Saka nanti pada tanggal 30 Juli mendatang? Sebelumnya saya menyampaikan bahwa memang Mega dengan Widi itu sudah memberikan kuasa kepada kantor hukum kami, yaitu Muftar Effendi dan rekan. Nah, ada hal yang memang yang menurut saya ini sangat menarik ya. Karena kalau selama ini begitu ramai orang memperbincangkan tentang adanya pembunuhan yang dilakukan kepada Eki dan Vina. Nah, tetapi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Mega dan Widi, baik yang sudah disampaikan di Diskursusnet maupun secara langsung kepada kami sebagai tim kuasa hukumnya, itu kami mempelajari dan mendalami apa sesungguhnya yang terjadi di tahun 2016. Ada hal yang sangat menarik di sini yang disampaikan oleh Mega dan Widi, terutama di dalam waktu kejadian, yang mana di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017 itu disampaikan bahwa jam 10 lebih atau 22.30 begitu dinyatakan bahwa Eki dan Vina itu meninggal dunia. Ya, sementara di dalam keterangan yang diberikan oleh klien kami yaitu Mega dan Widi, bahwa sebelum jam 22.30 yaitu jam 22 lewat belasan menit lah, kalau tidak salah saya menyimak itu jam 22.18 gitu ya, itu Vina masih menelepon, bahkan miss call berulang kali kepada Widi sebagai teman yang paling dekatnya, karena sebelumnya memang Widi ditelepon oleh Vina kan gitu ya, diajak main, yaitu sekitar jam 22 lebih belasan menit itu Widi ditelepon oleh Vina diajak main. Cuman karena memang Widi tidak berkenan untuk main keluar, akhirnya telepon itu atau ajakan itu diabaikan. Nah, sekitar pukul 22 lebih 18 menit gitu ya, 22 belasan lebihnya, itu Vina miss call lagi ke Widi. Nah, pada saat itu Widi menyampaikan ke Mega bahwa ini ada telepon, tetapi kata Mega, coba dijawab deh, ada apa kan juga. Kata Widi, paling juga ngajak keluar, sehingga mereka tidak merespon itu telepon. Nah, pada jam 22.30, artinya berselang 12 menit kurang lebih, ya, tiba-tiba di status bahwa Mega itu mengirim SMS, ya, mengirim SMS ke Vina dengan panggilan Dek. Itu artinya Dek itu dia seolah-olah menyapa gitu ya, lewat SMS itu Dek gitu. Tetapi panggilan yang disampaikan lewat SMS itu tidak pernah direspon oleh Vina. Nah, kedua orang sahabatnya ini berpikir jangan-jangan memang Vina lagi arah pulang kan gitu ya. Sekitar jam 11, jam 23 itu ramai di status BBM, waktu itu kan masih BlackBerry ya, ada tulisan RIP Eki RDN. Artinya status itu menyampaikan bahwa RIP itu rest in peace ya, bahwa Eki itu telah meninggal. Nah,
Kalau kita berbicara tentang waktu antara 22.18 ke jam 23, itu kan waktunya hanya berselang beberapa puluh menit saja, kan itu. Nah, jadi kenapa kami mendalami ini ada hal yang sangat penting. Iya. Di dalam perbincangan sebelumnya kan disebutkan bahwa Eki Pina itu adalah korban pembunuhan, korban ruda paksa, penganiayaan dan pembunuhan Mas terhadap Pina. Muchtar, Nah, ya. Mas Muchtar, lalu ini yang kita juga menjadi penasaran ya, Mega dan Widi ini kan juga teman Vina yang sebelumnya tadi dikatakan sempat ingin bermain bersama begitu tapi tidak terjadi. Lalu juga kita ketahui bahwa kasus ini awalnya juga dari keterangan rekan Vina yaitu bernama Linda. Mungkin ada benang merah rekan Mega dan Widi juga dengan rekan Vina yang bernama Linda ini, Mas Muchtar. Justru Widi dan Mega itu tidak pernah menyebutkan bahwa dia kenal dengan Linda. Bahkan mereka juga bertanya-tanya siapa Linda, kan gitu ya. Karena selama mereka berdua bergaul dengan Vina, itu tidak pernah ada nama Linda. Baik. Kami berulang kali tanyakan masalah itu, gitu ya. Terus saya boleh lanjutkan ke yang tadi itu karena ini hal penting yang harus saya sampaikan. Ya. Jadi kalau kita melihat peristiwa pembunuhan yang dikatakan di dalam berita acara yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya dan dalam tuntutannya, kemudian digunakan oleh majelis hakim pada saat itu untuk mendakwa 8 orang terpidana, salah satu diantaranya adalah Saka Tatal. Ini waktu ini tidak matching, Mbak. Ya, kenapa saya bilang tidak matching? Karena hanya selang beberapa belas menit saja, atau mungkin kan 22.30 itu Pina udah nggak menjawab. Ya, artinya dari 22.18 ke 22.30 itu hanya beberapa belas menit saja. Nah, kami berpikir apakah iya pembunuhan yang sebegitu kejam, ya, dan dilakukan juga ruda paksa terhadap Pina berlangsung hanya belasan menit. Baik. Ya, ini yang menjadi pendalaman kami. Baik, kan baik, itu. Mas Muchtar Effendi, terima kasih sekali atas waktunya. Kami akan menantikan bukti-bukti baru yang akan dihadirkan dalam sidang PK Saka Tatal pada tanggal 30 Juli mendatang, terutama dalam hal waktu yang tidak matching begitu ya, Mas Muchtar. Kita akan nantikan. Terima kasih. Selamat malam, salam sehat.